Berjumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan bicara pemasaran jasa sebagai pengantar pertama. Kalau kita cerita layanan jasa atau pemasaran jasa, kalau menurut Kotler, layanan adalah kegiatan manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya mungkin atau mungkin tidak terkait dengan produk lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang jasa, itu ada 4 hal yang tidak bisa dipisahkan karakteristik jasa, ya. Satu, attainable, artinya tidak terwujud. Yang kedua, untolerability, tidak stabil. Yang ketiga, inspirability, tidak terpisahkan. Yang keempat, customization, artinya kebutuhan. Dasar ini adalah sebagai bahwa kepuasan jasa itu terpenuhi atau tidak, ya. Nah, bahwa kalau kita cerita intangibility adalah jasa tidak dapat dilihat atau diraba, didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Kalau kita membeli jasa, kita akan merasakan nikmatnya suatu jasa yang kita peroleh, ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita berbicara tentang nikmat atau tidak nikmat, puas atau tidak puasnya jasa, itu hanya satu, ya. Ekspektasi kita, perasaan kita pada saat membeli jasa tersebut melebihi apa yang diekspektasikan kita sebelumnya. Jadi kalau kita merasa oke, kayaknya puas deh makanan itu, ternyata tidak hanya makanan yang puas, tapi pelayanannya yang dia puas. Artinya begitu datang customer kita datang, si pelayannya akan menyambut dengan baik, ya. Jadi intinya sebetulnya yang lainnya adalah jasa itu tidak ada mengenal persediaan. Persediaannya adalah sikap kita, sikap si customer tersebut terhadap pelayan tersebut, atau sebaliknya sikap pelayan tersebut kepada customer itu. Nah, itulah yang dunia jasa. Ada hal lain bahwa jasa itu sesuatu yang seperti yang tadi tidak bisa dilihat tetapi dirasakan, tetapi ada satu jasa yang jadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya begini, kalau Anda datang ke dokter, pada saat dokter bicara bahwa Anda punya penyakit A, nah begitu Anda kalau dokter bicara tentang penyakit A, Anda akan merasa drop, aduh penyakit saya jantung misalnya, dokter bicara begitu. Tetapi dokter akan bilang gini, ini nanti jantung ini bisa kita perbaiki dengan obat atau kalau mau dioperasi. Nah, berarti kita akan kembali lagi puas terhadap dokter itu, bahwa oh dokter itu sudah memberikan harapan. Itu contoh. Jadi tidak dapat terpisahkan antara sikap dokter, artinya pelayanan dokter, dengan nuansanya. Nuansanya mungkin di tempat itu enak, kita sudah diperiksa dulu dengan alat dia, dengan punya keyakinan. Itulah yang disebut jasa pada umumnya. Nah, tidak hanya banyak hal yang kita bicara tentang jasa. Ada satu hal lainnya lagi adalah kadang-kadang mata itu sangat mempengaruhi jasa. Jadi pada saat kita hanya rasakan, tapi visualisasi apa yang dilihat pada saat kita melihat, rasakan, lalu mata juga mempengaruhi kepada bahwa sesuatu itu menjadi nikmat atau menjadi nyaman, itu terpengaruh. Contohnya, kalau kita mau makan, nah begitu kita makan, itu makan kita produk satu ayam misalnya, tapi pikiran kita, oh kayaknya ayamnya nggak mantap deh gitu. Tapi begitu lihat visualisasi ayam begitu enak, jadi bagus gitu. Jadi kita akan terpengaruh kepada enaknya jasa. Demikian, kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.